Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Indonesia pernah menjalani kehidupan ketatanegaraan sebagai negara serikat, yaitu pada kurun waktu A. Tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. B. Tanggal 5 Juli Agustus tanggal 11 Maret tahun 1966. C. Tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. D. Tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. E. Tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai 21 Mei tahun 1998. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Presiden, D. Presiden dan Wakil Presiden, E. Semua salah. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu semua salah. Penjelasannya adalah Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat bermakna bahwa rakyat memegang kedaulatan penuh dan memberi mandat kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan kekuasaannya pada rakyat. Latar belakang pembentukan BPUPKI dan PPKI sebagai upaya persiapan kemerdekaan adalah A. Janji Perdana Menteri Koiso untuk meraih simpati dan dukungan dalam Perang Dunia. B. Perkembangan terakhir peperangan antara Jepang melawan sekutu di area Pasifik. C. Program Jepang dalam Persemakmuran Asia Timur Raya. D. Usulan para pemimpin bangsa Indonesia kepada kepala pemerintahan Jepang. E. Kepanikan Jepang dalam upaya memenangkan perang. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu janji Perdana Menteri Koiso untuk meraih simpati dan dukungan dalam Perang Dunia. Penjelasannya adalah awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI, kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September tahun 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka sehingga pada tanggal 1 Maret tahun 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. Yang bukan merupakan tugas MPR sebelum dilakukan amandemen adalah A. Melantik presiden dan wakilnya. B. Memilih presiden dan wakilnya. C. Menetapkan GBHN. D. Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. E. Pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu melantik presiden dan wakilnya. Penjelasannya adalah, sesuai materi tata negara bagian susunan lembaga tinggi negara, telah dijelaskan tugas-tugas MPR. Yang tidak termasuk adalah melantik presiden. Di kota apakah yang mendapat sebutan, Kota Tahi, Tai, oleh prajurit Mataram dalam sebuah literatur yang menceritakan pertempuran Mataram dan Belanda? A. Surabaya. B. Makassar. C. Batavia. D. Buitenzorg. E. Semarang.
Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Buitenzorg. Penjelasannya adalah, prajurit Mataram juluki Batavia sebagai kota tahi. Naskah kuno dari Jerman dan Jawa bersaksi atas pertempuran konyol antara VOC dan Mataram di Batavia pada abad ke-17. Johann Hoof tahun 1618 sampai tahun 1672, seorang Jerman, telah menerjemahkan sebuah buku berbahasa Belanda yang berkisah tentang kocar-kacirnya kubu VOC. Buku itu diberi judul Die Gesellschaft der Oost-Indischen Gesellschaft in den Vereinigten Niederlanden Antartarischen Champ, terbit pada 1669. Selain berisi kisah, buku itu juga berisi 36 litografi. Hoof berkisah ketika prajurit Mataram menyerang pertama kali ke Redoubt Hollandia, sebuah bangunan pertahanan kecil yang berbentuk menara, di Batavia pada 1628. Lantaran sengitnya perlawanan, para garnisun VOC pun kewalahan hingga mereka kehabisan amunisi. Dalam kondisi kocar-kacir dan pasrah, seorang sersan bernama Hans Madelin yang asal Jerman, punya sebuah gagasan sinting. Hans menyuruh anak buahnya untuk membawa sekeranjang penuh tinja. Kotoran manusia itu digunakan untuk menyiram para prajurit Mataram yang mencoba merayapi dinding bangunan pertahanan itu. Hasil gagasan Hans itu cukup manjur. Oh, seitang orang Holanda debakale sama tai, oh, setan orang Belanda berkelahi sama tahi, ujar prajurit Mataram dengan jengkel yang terkena serangan berpeluru jenis baru itu. Mereka pun bubar tunggang langgang. Lantaran lawan memiliki cara bertahan yang tak biasa itu, prajurit Mataram pernah menjuluki Redoubt Hollandia itu sebagai kota tahi. Peristiwa konyol dan sungguh-sungguh terjadi itu juga dikisahkan ulang dalam naskah Babat Dipanagara. Kisah itu ditulis tatkala Pangeran Dipanagara mengisi waktu dalam pengasingannya di Manado pada awal 1830-an. Pada Juni tahun 2013, Babat itu diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari Memory of the World. Kini Babat Dipanagara tersimpan di Perpustakaan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, DPR tidak boleh bermusyawarah atau mengambil keputusan jika tidak hadir. A. Setengah jumlah anggota sidang. B. 3/4 jumlah anggota sidang. C. 1/3 jumlah anggota sidang. D. 2/3 jumlah anggota sidang. E. 1/4 jumlah anggota siding. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu setengah jumlah anggota sidang. Sebab utama pecahnya Perang Dunia II adalah penyerbuan Jerman ke Polandia pada tahun 1939. Penyerangan tersebut bertujuan untuk A. Menguasai sumber-sumber mineral. B. Menunjukkan keunggulan Jerman dalam militer dan persenjataan. C. Mengaplikasikan politik Lebensraum. D. Memperoleh bahan baku untuk industri senjatanya. E. Menciptakan wilayah penyangga antara Jerman dan Rusia. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu mengaplikasikan politik Lebensraum. Penjelasannya adalah, penyerbuan Jerman ke Polandia tahun 1939 sebagai pemicu utama pecahnya Perang Dunia II, di mana penyerangan tersebut sebagai aplikasi politik Lebensraum yakni membuktikan bahwa kemampuan kekuatan milik militer Jerman sudah kuat seperti kekuatan di masa kejayaan Jerman sebelumnya. Ketika Spanyol tiba di Maluku 1521, di mana Spanyol mendaratkan kapalnya. A. Tidore. B. Ternate. C. Goa. D. Jailolo. E. Talo. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Tidore. Salah satu bukti bahwa corak keagamaan kerajaan Kutai adalah Hindu Shiva yaitu penemuan A. Kitab-kitab Weda berhuruf Palawa. B. Nama raja pertama Kudungga. C. Bangunan istana bercorak Hindu Shiva. D. Sejumlah patung Shiva berukuran besar. E. Istilah Waprakeswara dalam Yupa. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu istilah Waprakeswara dalam Yupa. Penjelasannya adalah, ditemukannya istilah Waprakeswara di Prasasti Yupa. Waprakeswara merupakan sebidang tanah yang suci yang digunakan Raja Mulawarman untuk menyerahkan kurban kepada para Brahmana. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila berkedudukan sebagai A. Tujuan bangsa. B. Kepribadian bangsa. C. Budaya bangsa. D. Pandangan hidup bangsa. E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pandangan hidup bangsa.
Isi dari perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dan VOC adalah: A. Pangeran Hasanuddin berhak memonopoli perdagangan di Makassar. B. Pangeran Hasanuddin berhak memonopoli perdagangan di Maluku. C. VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar. D. VOC tidak berhak memonopoli perdagangan di Makassar. E. VOC berhak memonopoli perdagangan di Maluku. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar. Penjelasannya adalah, saat terjadi peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan pasukan kompeni VOC yang dibantu oleh pasukan Arupalaka dan pasukan Kapten Yongker, ternyata Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667, padahal kota Makassar sebelumnya masih dipertahankan oleh Sultan. Isi perjanjiannya adalah, VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo dan Bon. Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bon. Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Laksamana Tadashi Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Ia adalah sahabat dari A. Bung Karno, B. Wikana, C. Ahmad Subarjo, D. Bung Hatta, E. Sayuti Malik. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Ahmad Subarjo. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR hasil pemilu, karena apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah akan mengancam persatuan bangsa. B. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah berarti tidak menghargai jasa para pahlawan nasional. C. Bila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah berarti membubarkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. D. Jika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah akan menimbulkan perpecahan bangsa. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu bila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah berarti membubarkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Penjelasannya adalah, karena jika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dirubah atau amandemen akan mempengaruhi kepada lainnya seperti mempengaruhi ideologi, tujuan negara, visi misi negara, tujuan negara, yang berakibat pada bubarnya NKRI, mendirikan negara baru. Alasan tidak dirubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mempertahankan keutuhan negara karena negara Indonesia merupakan satu kesatuan dari banyaknya perbedaan suku bangsa, adat, agama, kebiasaan terutama tidak dirubah karena untuk menghormati para pejuang yang telah merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh kemajuan teknologi di bidang pertanian sebagai akibat dari globalisasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Ekstensifikasi pertanian, B. Diversifikasi pertanian, C. Transmigrasi pertanian, D. Intensifikasi pertanian, E. Rehabilitasi pertanian. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu transmigrasi pertanian. Penjelasannya adalah, intensifikasi adalah upaya peningkatan hasil produksi pertanian dengan mengolah lahan, ekstensifikasi adalah upaya dalam meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas area pertanian, mekanisme adalah upaya peningkatan hasil produksi pertanian dengan menggunakan mesin-mesin modern, DIFERSIFIKASI adalah upaya peningkatan hasil produksi pertanian dengan cara memperbanyak jenis usaha, jenis tanaman-tanaman. Rehabilitasi adalah upaya peningkatan hasil produksi pertanian dengan cara mengganti tanaman-tanaman yang tidak produktif. Surat kabar pertama yang ada di Hindia Belanda adalah A. Bataviace Nouvelles, B. Memories der Nouvelles, C. Tiefboek, D. Bataviasche Koloniale Courant, E. Slompret melaju. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Bataviace Nouvelles. Untuk meraih kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan sosial, kita harus mengembangkan A. Usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan, B. Usaha bersama untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, C. Pemerataan kesempatan kerja, D. Usaha bersama yang menguntungkan. Jawaban yang benar adalah pilihan B,
yaitu usaha bersama untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Tujuan Orde Baru memanfaatkan birokrasi pemerintahan dalam kebijakannya adalah A. Realisasi pembangunan, stabilitas kekuasaan dan penugasan. B. Kontrol terhadap kekuasaan para pejabat yudikatif yang semakin melemah. C. Mengendalikan oposisi untuk mendapat dukungan dari para usahawan. D. Memurnikan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia. E. Melahirkan aparat pemerintahan yang ramping, efisien dan bebas dari korupsi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu realisasi pembangunan, stabilitas kekuasaan dan penugasan. Penjelasannya adalah, birokrasi merupakan salah satu di antara 3 pilar kekuasaan Orde Baru selain Golkar dan ABRI. Orde Baru memilih model pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dalam birokrasi untuk menyokong proyek stabilitas ekonomi dan politik secara cepat. Dalam upaya untuk mengusir penjajah Barat, selain dilakukan melalui perjuangan fisik, dilakukan pula perjuangan non-fisik, yaitu A. Menjalin perjanjian pertahanan dengan negara lain. B. Minta bantuan dengan negara sahabat. C. Menggalakkan diplomasi. D. Membentuk organisasi-organisasi dengan tujuan menyadarkan bangsa Indonesia mengenai pentingnya hidup bernegara. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu membentuk organisasi-organisasi dengan tujuan menyadarkan bangsa Indonesia mengenai pentingnya hidup bernegara. Undang-undang nomor berapakah yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? A. Nomor 10 tahun 2000. B. Nomor 12 tahun 2011. C. Nomor 10 tahun 1994. D. Nomor 10 tahun 1995. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu No. 12 tahun 2011. Penjelasannya adalah nomor 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan nomor 10 tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo. Pada tanggal berapa diadakan konferensi Pancanegara? A. 28–29 Desember tahun 1955. B. 28–29 Januari tahun 1954. C. 28–19 November tahun 1954. D. 28–29 Januari tahun 1954, E. 28–29 Desember tahun 1954. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu 28–29 Desember tahun 1954. Penjelasannya adalah Pancanegara I di Kolombo, Pancanegara II di Bogor. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang gambarnya diabadikan dalam pecahan uang. A. 2000, B. 1000, C. 100.000, D. 5.000. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu 5.000. Apa judul tulisan Van Deventer yang ia tulis di majalah Belanda De Gids, di mana tulisannya berisi kritikan terhadap pemerintah Belanda yang telah memperoleh berjuta-juta gulden dari keuntungan yang dihasilkan dari Indonesia, sehingga ia menyerukan agar sedikit perhatian khusus guna memajukan negeri jajahan adalah A. De Eerloze, B. Minebrieven, C. ENRS Jolt, D. Gelovabeli Denis, E. Max Havelaar. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu ENRS Jolt. Megawati dilantik menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada A. Tanggal 23 Juni tahun 2001. B. Tanggal 23 Juli tahun 2002. C. Tanggal 23 Juni tahun 2002. D. Tanggal 23 Juli tahun 2001. E. Tanggal 20 Juli tahun 2001. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu tanggal 23 Juli tahun 2001. Penjelasannya adalah Megawati dilantik menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Sidang istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang membekukan lembaga MPR, DPR, dan Partai Golkar. Kapan Pusat Tenaga Rakyat Putra dibentuk oleh Jepang? A. Februari tahun 1943. B. Maret tahun 1943. C.
Januari tahun 1943. D. Mei tahun 1943. E. April tahun 1943. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu April tahun 1943. Penjelasannya adalah, pada tanggal 16 April tahun 1943 Jepang mendirikan Putra Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Mohatta, K. H. Mansur dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan agar kaum intelektual dan kaum nasionalis dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Perang Jepang. Yang memiliki hak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah A. KY, B. BPK, C. MK, D. MA, E. Presiden. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Presiden. Lingkungan pertama dan paling utama dalam pengembangan kesadaran hukum di masyarakat adalah lingkungan A. Masyarakat, B. RT RW, C. Sekolah, D. Keluarga, E. Teman sebaya. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keluarga. Penjelasannya adalah, keluarga merupakan lingkungan pertama di luar diri manusia untuk belajar tentang segala hal, termasuk membangun kesadaran hukum. Hak untuk memilih kewarganegaraan disebut dengan A. Hak menyatakan pendapat, B. Hak opsi, C. Hak repudiasi, D. Hak oktroy, E. Hak interpelasi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu hak opsi. Berikut ini merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama adalah A. Menghormati pemeluk agama lain saat beribadah, B. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mewujudkan keadilan secara merata, D. Mengembangkan jiwa kemanusiaan, E. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu menghormati pemeluk agama lain saat beribadah. Penjelasannya adalah, menghormati pemeluk agama lain saat beribadah merupakan perilaku cerminan sila pertama. Pemberontakan dan perlawanan terhadap dinasti Manchu yang dilakukan dengan gerakan non-fisik, yaitu A. Pemberontakan Sepoy, B. Pemberontakan Katipunan, C. Sun Yat-sen, D. Komodor Perry, E. Sanity Ketan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Sun Yat-sen. Penjelasannya adalah A. Sun Yat-sen dengan mendirikan partai politik Kuomintang, Partai Nasionalis Cina. Gerakan Sun Yat-sen ini dibantu oleh Yuan Shikai, seorang jenderal pada dinasti Manchu. Akhirnya dinasti Manchu berhasil digulingkan dan Yuan Shikai diangkat menjadi Presiden RRC. B. Komodor Perry Laksamana Komodor Matthew Perry, komandan pasukan laut Amerika yang memaksa dan mendobrak politik isolasi Jepang yang menutup diri dari pengaruh luar pada tahun 1853. C. Pemberontakan Sepoy dipicu oleh adanya perintah tentara Inggris kepada tentara India untuk menjilat dahulu minyak yang ada di ujung peluru sebelum ditembakkan ke musuh. Oleh orang India menyangka minyak itu adalah minyak sapi yang sangat didewakan, sementara bagi tentara India yang Muslim dianggap sebagai minyak babi. Hal itu dianggap sebagai penghinaan dan terjadilah pemberontakan yang hampir meluas ke seluruh daerah India. D. Pemberontakan Katipunan nama dari kelompok yang bercita-cita memerdekakan Filipina lewat jalur pemberontakan. Awalnya dibentuk pada tahun 1892 untuk membebaskan Filipina dari cengkeraman Spanyol. Sanity Ketan gerakan pembaharuan di bidang pendidikan yang dibina oleh Rabindranath Tagore, India. Pahlawan nasional yang dijuluki Bapak Koperasi. A. Soekarno, B. Soeharto, C. M. Hatta, D. Ki Hajar Dewantara, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu M. Hatta.